bukan pro kontra. Tapi saya minta maaf bukan pada presiden dan bukan pada PDIP, itu sudah berulang kali katakan itu kan. Tapi saya minta maaf karena dia menimbulkan pro kontra tuh, lalu terjadi kehebohan yang sampai sekarang masih berlangsung kan. Jadi presiden menyimpan dendam sebetulnya tuh, itu masalahnya di situ kan. Jadi, bukan Anda yang dendam kepada presiden. Anda kan selama ini sering konsisten mengkritik Presiden Jokowi. Dendam. Mereka yang memuji nggak saya persoalkan tuh. Kenapa saya mengkritik mereka persoalkan? Karena kata-katanya kasar, Bang. Mereka memuji dengan cara yang juga menjilat gitu. Kata-katanya juga buruk. Bang Rocky Gerung. Saya sekarang harus memperkenalkan Bang Rocky ini sebagai terlapor kasus dugaan penyebaran berita bohong, Bang Rocky. Saya mulai dari dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR tadi. Presiden Jokowi menyinggung soal dirinya yang sering disebut. Presiden bilang sebagai pribadi dia bisa menerima itu tapi juga menyayangkan. Karena sepertinya ada budaya sopan santun, budi pekerti yang hilang dari bangsa ini. Anda kan termasuk orang yang berkata-kata kasar ya terhadap Presiden Jokowi. Iya, kekasaran saya itu untuk menghalangi orang menganggap bahwa kebijakan negara itu harus diizinkan, harus diucapkan dengan cara yang masuk akal, diucapkan dengan cara yang sopan santun. Padahal kekasaran saya itu saya ucapkan di ruang publik justru yang dijaga oleh peralatan demokrasi. Jangan salahkan demokrasi itu, salahkan kebijakan yang memungkinkan dikritik di dalam sistem demokrasi. Kan itu intinya kan. Jadi ada satu faktor yang diabaikan Pak Presiden itu, yaitu kebijakan yang masuk di dalam wilayah demokrasi itu adalah objek caci maki itu. Jadi kalau nggak mau dicaci maki jangan bikin kebijakan, kan begitu. Oh, jadi Anda merasa kalau pejabat publik itu memang sudah sepatut ya dicaci maki, dikata-katai? Bukan sepatutnya, dia ditakdirkan untuk dicaci maki karena dia adalah petugas rakyat. Kita gaji Pak Presiden, jadi posisi moral saya sebagai warga negara lebih tinggi dari dia. Kan itu dasarnya kan. Kan presiden itu peminta-minta suara. Waktu pemilu dia kampanye itu akan bikin ini kan, pilih saya. Karena itu dia harus menerima konsekuensi. Ketika dia jadi pejabat publik, dia harus rela untuk dicaci maki. Dasarnya itu. Tapi bukan menyebut caci maki pada persona kan, tapi caci maki pada dia yang menduduki posisi publik. Kalau sudah terjadi polusi di wilayah budaya sopan santun yang melukai, ini jelas melukai budi pekerti bangsa Indonesia, kemudian masyarakat yang mencintai Presiden Jokowi itu terluka dengan kata-kata terhadap Presiden Jokowi. Yang terluka mereka yang mencintai Presiden. Jadi Anda tidak merasa bersalah telah menyakiti rakyat yang mencintai Presiden? Mereka merasa bersalah nggak memuji berlebihan pada presiden? Sama aja kan. Jadi memuji berlebihan itu juga buruk bagi demokrasi itu. Jadi sekarang masyarakat yang mencintai Presiden Jokowi yang salah, ke mereka yang baper? Tidak, mereka punya hak itu. Tetapi punya hak juga orang yang tidak menyukai presiden, tidak menyukai kebijakan presiden memberi kritik. Saya beritahu satu budaya di Bima itu, ada budaya untuk mencaci maki raja satu hari sebelum dia naik takhta raja, dia diseret ke pasar dicaci maki di situ tuh. Di dalam budaya Jawa ada budaya protes yang diam itu lebih hebat atau lebih intensif kritiknya daripada caci maki kan. Rakyat Jawa itu kalau dia nggak suka pada si raja itu atau pada sultan, itu ada fasilitas untuk berdiam berjemur diri di depan istana tuh, sampai si presiden keluar, sampai si raja keluar. Bagaimana itu masih relevan dengan kondisi kita sekarang? Sangat. Kan semua orang dibekali kemampuan untuk berpikir. Karena dia berpikir, maka dia bikin perbandingan. Karena dia bikin perbandingan, maka dia pilih memuji atau mencaci. Oke, jadi bisa saya simpulkan Anda ini tidak menyesali kata-kata yang sudah Anda keluarkan kepada Presiden Jokowi itu? Bahwa kata-kata itu menimbulkan kontroversi, menimbulkan pro kontra. Tapi saya minta maaf bukan pada presiden dan bukan pada PDIP, itu sudah berulang kali katakan itu kan. Tapi saya minta maaf karena dia menimbulkan pro kontra tuh, lalu terjadi kehebohan yang sampai sekarang masih berlangsung kan. Oke, Anda minta maaf karena menimbulkan kontroversi, pro kontra, berarti Anda mengakui Anda sudah buat keonaran? Bukan saya buat keonaran. Akibat dari ucapan saya itu timbul keonaran. Yang mesti diperiksa siapa yang sponsoring keonaran. Kan Anda subjeknya. Kalau tidak ada ucapan itu tidak ada keonaran. Tapi saya subjek yang tidak menghendaki ada keonaran. Ada yang memanfaatkan pikiran kalimat saya itu untuk memproduksi keonaran. Anda tidak menghendaki adanya keonaran. Jadi niat Anda ketika menggunakan kata-kata itu apa, Bang Rocky? Terhadap pada kebijakan. Kan waktu itu saya ucapkan dua hal. Saya kritik kebijakan IKN dan saya kritik kebijakan Omnibus Law itu. Lalu orang bilang, kenapa Anda pakai kasar? Kenapa saya nggak boleh pakai kata kasar? Untuk produk yang betul-betul buruk.
Masa sih puji-puji Omnibus Law? Oh, Omnibus Law ya ada baiknya supaya kalau begitu diganti dulu tuh. Kan bisa keras saja Bang Rocky, tidak perlu kasar. Ya, kalau, Tidakkah itu lebih efektif, tidak perlu menimbulkan keonaran? kalau saya nggak bisa bangunkan orang dengan waker, saya siram di air. Jadi Bang Rocky ini mau membangunkan apa dengan kata-kata itu? Membangunkan kesadaran publik buat dua kebijakan Jokowi ini bermasalah secara hukum dan tidak fungsional untuk menghasilkan kesejahteraan. Yang ada sekarang membangunkan amarah publik. Ya, amarah yang direkayasa kan? Siapa yang merekayasa? Tanya pada PDIP. Jadi Anda menuding PDIP yang mengorkestrasi ini? Iya. Secara spesifik siapa di PDIP? Hasto. Hasto. Iya. Kenapa? Dia yang lebih dulu mengatakan bahwa itu Rocky Gerung mesti dipenjara. Lalu relawan ikut. Jadi puluhan laporan kepada Anda itu diorkestrasi PDIP? Pasti. Pasti ya? Yes. Nanti kalau Anda dipersoalkan lagi atas pernyataan ini Bisa bagaimana? saya buktikan. Oke. Kita lanjut ke poin kedua dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR. Presiden tadi juga, ini konteksnya adalah politik. Saya ingin tanya pendapat Anda. Presiden mengatakan dirinya juga sering disebut Pak Lurah. Jadi kalau ditanya capres cawapres, banyak yang menyebut tunggu arahan Pak Lurah. Tapi Presiden menegaskan, saya bukan lurah, saya bukan ketua umum partai, saya bukan ketua umum koalisi. Apa pendapat Anda soal ini, Bang Rocky? Kalau judul lagu It is too good to be true. Artinya orang tidak melihat apa yang diucapkan Pak Presiden, tetapi apa yang dia lakukan selama ini itu cawe-cawe. Kan Presiden sendiri yang bilang bahwa saya akan cawe-cawe. Kenapa dia tarik lagi uraian itu bahwa dia tidak ikut campur? Ikut cawe-cawe itu artinya ikut campur. Dan yang lebih berbahaya, hal-hal yang sifatnya today's politics dia ucapkan di dalam pidato kenegaraan yang punya dimensi historis itu. Saya perhatikan tadi itu kalimat-kalimat yang diucapkan di menit-menit pertama. Jadi ada kemarahan pada Presiden, dan kemarahan itu dicicil melalui kalimat-kalimat tadi. Mengulang bahwa ya disebut pelangap-pelongo, itu kan udah lama tuh disebut, udah lama juga disebut, sama aja kan. Jadi Presiden menyimpan dendam sebetulnya tuh, itu masalahnya di situ kan. Jadi, Bukan Anda yang dendam kepada Presiden. Anda kan selama ini sering konsisten mengkritik Presiden Jokowi. dendam pada Pak Jokowi. Jadi tidak ada dendam? Saya nggak ada problem pribadi dengan Pak Jokowi. Saya punya problem dengan kebijakan beliau sebagai presiden. Kan dendam itu kan pribadi. Kan ada dendam pada lembaga. Jadi secara pribadi Anda tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan dengki kepada Jokowi. Bukan nggak nyimpan, nggak ada gunanya juga menyimpan dendam pada orang yang sebetulnya dia tahu dari awal bahwa dia salah Oke. menerapkan kebijakan Oke. sebagai presiden. Selama ini Anda persoalkan adalah kebijakan Jokowi ya. Hampir 10 tahun, menurut Anda, memangnya kebijakan Jokowi tidak ada yang baik? Kalau ada udah saya ucapkan. Jadi tidak ada selama ini? Kalau ada pasti saya puji itu. Coba di CV terangkan apa yang bisa saya puji. Infrastruktur berantakan, demokrasi indeksnya turun, kesetaraan tidak ada kesetaraan di situ. Potensi kerusuhan rasial ada di mana-mana sampai hari ini. Jadi apa yang saya pujikan? Anda ini memang sengaja memposisikan diri itu sebagai pengkritik sejak awal sehingga akhirnya menutup mata kepada seluruh pencapaian yang ada di pemerintahan ini, atau bagaimana sih, Bang? Gini, pencapaian yang dijanjikan Jokowi itu dievaluasi oleh MPR tuh. Oke. Sekarang saya tanya, apa yang sudah dievaluasi oleh MPR? Nggak ada. Oh, IKN itu nggak dia janjikan tuh. Saya memuji kalau dia melakukan sesuatu melampaui tugas dia, beyond the call of duty itu. Apa yang dibikin presiden? Mestinya presiden bilang saya bikin pertumbuhan ekonomi 7%, kan nggak jalan kan? Disparitas, Gini rasio, oh itu muter-muter di situ aja kan. Tapi Indonesia itu di mata dunia itu adalah lembaga negara yang paling korup dan masuk dalam 100 negara miskin tuh. Indonesia indeks demokrasinya turun, penghargaan terhadap HAM juga buruk tuh. Jadi semua pidato presiden dibatalkan oleh parameter dunia. Mau percaya mana? Percaya lembaga survei apa percaya riset dunia? Kan itu dasarnya. Oke, atas semua kekurangan-kekurangan itu Anda menilai seorang presiden, pejabat publik itu pantas dicaci maki dengan kata-kata yang kasar? Tidak pantas. Tidak pantas. Artinya biarkan dia lakukan kejahatan terus-menerus. Tunggu, tidak pantas, tapi Anda kan sudah melakukan. Karena itu saya balik kalimatnya. Kalau tidak pantas artinya dia boleh melakukan kejahatan tanpa verifikasi publik. Kan caci maki itu verifikasi terhadap kebijakannya. Jadi Anda sedang memverifikasi Iya kebijakan. jelas, karena saya verifikasi buruk maka saya caci maki kan.
Kan dari awal saya memposisikan diri sebagai pengkritik. Ada yang memuji presiden. Udah, hak mereka memuji. Kenapa saya masih memuji? Kalau saya memuji, maka saya akan minta semua orang memuji. Itu artinya kita bikin presiden jadi presiden seumur hidup kan. Mereka yang memuji nggak saya persoalkan tuh. Kenapa saya mengkritik mereka persoalkan? Karena kata-katanya kasar, Bang. Mereka memuji dengan cara yang juga menjilat gitu. Kata-katanya juga buruk.